Tidak perlu didebat lagi bahwa manusia menjadi salah satu makhluk hidup yang sangat sukses di bumi. Mereka mampu melampaui batas-batas yang belum pernah dilakukan spesies manapun di planet ini. Dan kini, kita mengklaim diri kita sebagai pemuncak rantai makanan. Namun jika kita mundur beberapa ribu tahun lalu, ada sebuah masa yang cukup penting dalam sejarah peradaban manusia. Saat itu, manusia mulai menemukan cara hidup baru. Sebut saja makanan pokok yang kita konsumsi saat ini, mayoritas adalah hasil dari apa yang dilakukan manusia di masa itu. Namun, ini bukan hanya sekedar tentang makanan, melainkan banyak hal yang tercipta pada masa itu. Salah satu di antaranya, berbagai peradaban besar terbentuk setelah manusia menemukan cara hidup baru tersebut. Ini adalah awal dari bagaimana manusia akhirnya membangun peradaban seperti sekarang. Sebuah masa yang disebut sebagai revolusi pertanian atau dikenal juga sebagai revolusi Neolitikum. Setidaknya, selama 200.000 tahun, manusia dalam konteks ini adalah Homo sapiens, menghabiskan hari-harinya sebagai pemburu dan pengumpul. Mereka bersembunyi, mengendap-endap, dan mengejar berbagai hewan yang dapat mereka buru. Di sisi lain, mereka juga menelusuri semak-semak hingga pepohonan untuk mencari buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan berbagai tumbuhan yang dapat dimakan. Manusia telah menjalani cara hidup ini selama ratusan ribu tahun, tanpa memikirkan bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah, serta bagaimana hewan-hewan dapat dibiakan. Saat itu, yang mereka lakukan hanya berburu dan mengumpulkan makanan. Setelah makanan dalam satu wilayah habis, maka mereka akan pindah ke tempat lain yang menyediakan lebih banyak makanan. Begitu seterusnya, hingga manusia menemukan cara hidup baru dan meninggalkan cara hidup lama mereka yang sudah berlangsung ratusan ribu tahun tersebut. Sejak sekitar 12.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai mencurahkan tenaga dan waktunya untuk memanipulasi kehidupan segelintir spesies hewan dan tumbuhan. Sejak matahari terbit hingga matahari terbenam, manusia menebar benih, menyirami tanaman, hingga menggiring domba ke padang subur. Dari cara hidup baru ini, manusia berpikir akan mendapat lebih banyak buah-buahan, biji-bijian, dan daging. Terjadilah suatu revolusi dalam cara hidup manusia yang kini kita namai revolusi pertanian. Penemuan cara hidup bertani tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses ini berlangsung secara bertahap ketika manusia mulai menyadari bahwa mereka bisa menanam biji-bijian dan memelihara hewan untuk mendapatkan makanan secara lebih teratur dan stabil. Peta ini menunjukkan wilayah Timur Tengah, dan wilayah yang diberi tanda merah ini disebut sebagai bulan sabit subur, yang sesuai cakupannya yang berbentuk seperti bulan sabit. Siapa sangka tempat di Timur Tengah ini menjadi salah satu wilayah awal dari revolusi pertanian. Di wilayah yang berada di sekitar sungai Tigris dan Efrat serta Laut Mediterania ini, manusia mulai mendomestikasi tanaman rumput seperti gandum dan jelai, serta beberapa kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang lentil, dan rami. Awalnya para ilmuwan percaya bahwa pertanian berawal dari satu titik tunggal di Timur Tengah yang kemudian menyebar ke 4 penjuru dunia. Namun berkat penemuan-penemuan dan penelitian terbaru, kini para ilmuwan percaya bahwa pertanian muncul secara independen dan dalam waktu yang berbeda-beda di berbagai penjuru dunia. Orang-orang di Amerika Tengah dapat membudidayakan jagung tanpa tahu menahu tentang yang terjadi di Timur Tengah. Jika kita menelusuri tempat-tempat di mana pertanian muncul secara independen, kita akan melihat berbagai tumbuhan dan hewan domestikasi yang berbeda-beda, tergantung tumbuhan dan hewan mana yang cocok dan tersedia di wilayah masing-masing. Sementara orang-orang di Timur Tengah membudidayakan gandum, dan di Amerika Tengah membudidayakan jagung, orang-orang di Amerika Selatan telah berhasil membudidayakan kentang, singkong, dan mendomestikasi lama, dan orang-orang di Amerika Utara membudidayakan bunga matahari. Kemudian kita kembali ke Asia. Di Tiongkok,
mereka berhasil membudidayakan padi, millet, dan babi. Dan di Papua, mereka membudidayakan tebu dan pisang. Sementara di Afrika, khususnya Afrika Barat, mereka membudidayakan millet Afrika, sorghum, dan gandum. Dari titik-titik awal ini, pertanian kemudian menyebar ke sana kemari hingga ada masa di mana sebagian besar manusia di seluruh dunia berprofesi sebagai petani. Namun meskipun revolusi pertanian awal ini terjadi di beberapa daerah secara mandiri atau independen, tapi mungkin timbul pertanyaan, kenapa hal itu hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu? Kenapa tidak terjadi di tempat seperti Australia dan Alaska? Jawabannya, karena tidak semua iklim cocok untuk pertanian. Selain itu, sebenarnya hanya sedikit spesies tumbuhan dan hewan yang dapat didomestikasi. Dari ribuan spesies yang diburu dan dikumpulkan oleh manusia saat masih menjadi pemburu dan pengumpul, hanya segelintir yang sesuai dengan pertanian dan peternakan. Dan segelintir spesies itu ditemukan di tempat-tempat tertentu, dan di tempat-tempat itulah revolusi pertanian terjadi. Orang-orang di Siberia mungkin bisa saja berburu mamut, tetapi menjinakkan mamut tentu mustahil. Meskipun revolusi pertanian mengacu pada transisi kaum pemburu dan pengumpul ke kaum petani, namun revolusi pertanian bukan hanya sekedar tentang bertani dan beternak. Ini merupakan awal dari banyak hal yang akan terjadi akibat imbas dari cara hidup baru ini. Masih ingat dengan bulan sabit subur yang tadi sempat kita singgung di awal? Di tempat ini terbentuk sebuah peradaban kuno yang sering disebut-sebut sebagai tempat lahirnya peradaban, sebuah wilayah yang dinamai Mesopotamia yang terbentuk di antara sungai Tigris dan Efrat. Tempat ini adalah rumah bagi beberapa peradaban kuno, termasuk Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Jika kita bergeser ke arah barat, maka kita akan menemukan peradaban kuno lain di sekitar sungai Nil, yaitu Mesir kuno, peradaban yang terkenal dengan bangunan-bangunan luar biasa. Atau jika kita beranjak ke benua Amerika, maka ada Mesoamerika yang terbentuk di sekitar Amerika Tengah. Peradaban-peradaban kuno itu bermula dari masyarakat-masyarakat petani. Revolusi pertanian telah mendorong terciptanya sebuah tatanan baru dalam kehidupan manusia. Para pemburu pengumpul yang dulunya hidup secara nomaden, kini mulai berganti menjadi masyarakat yang menetap. Ini dikarenakan ada ladang-ladang yang harus mereka urus sepanjang hari. Mereka kini tinggal di rumah-rumah tetap. Dari sini, pemukiman pun akhirnya tercipta. Berbeda dengan saat masih menjadi pemburu dan pengumpul, suplai makanan para petani bergantung pada hasil panen yang hanya dapat mereka rasakan setelah berbulan-bulan merawat tanaman-tanaman mereka. Ketika musim panen tiba, mungkin mereka dapat merasakan pasokan makanan yang melimpah. Akan tetapi, para petani tidak mungkin menghabiskan hasil melimpah tersebut dalam waktu cepat. Atau jikapun anggaplah mereka melakukan pemborosan, maka ini akan menimbulkan kelaparan karena butuh berbulan-bulan kerja keras untuk menikmati hasil panen berikutnya. Dari sini, para petani harus menyimpan cadangan makanan tersebut setidaknya sampai panen selanjutnya. Akhirnya, timbul sebuah cara pandang baru bagi manusia, yaitu kekhawatiran akan masa depan. Kekhawatiran ini tidak hanya berakar pada siklus panen, melainkan juga adanya faktor ketidakpastian seperti bencana alam, kekeringan, dan wabah penyakit. Berbeda dengan kaum pemburu yang bergantung pada banyak spesies hewan dan tumbuhan, para petani sejatinya hanya bergantung pada segelintir jenis tumbuhan dan hewan. Kekhawatiran ini mendorong manusia petani untuk terus menumpuk kebutuhan mereka melebihi dari yang mereka konsumsi. Tidak hanya makanan, melainkan juga benda-benda. Suatu tindakan yang tidak dilakukan kaum pemburu pengumpul. Tinggal di desa-desa permanen dan cadangan makanan yang meningkat kemudian membuat populasi manusia kian berkembang. Dalam hal ini, populasi yang tumbuh tentu akan semakin bagus.
karena akan semakin banyak tenaga untuk mengurus ladang-ladang pertanian. Namun artinya, semakin banyak pula mulut untuk diberi makan, sehingga memerlukan lebih banyak ladang yang harus ditanami. Dari pemukiman-pemukiman ini, perlahan tumbuh menjadi desa-desa. Desa-desa kemudian berkembang menjadi kota, dan kota-kota akhirnya membentuk kerajaan. Peradaban pun kemudian terbentuk, bermula dari revolusi pertanian yang dilakukan manusia. Dari sini, kemudian mendorong perubahan struktur sosial, ekonomi, dan kepercayaan, serta sistem politik yang sangat kompleks. Ada hal yang sangat penting dalam membangun peradaban, karena ternyata manusia tidak didesain untuk bekerja sama dalam jumlah yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan peradaban yang melibatkan ribuan hingga jutaan orang dalam bekerja sama? Jawabannya adalah karena manusia memiliki tatanan hayalan, sesuatu yang tidak benar-benar nyata, melainkan hanya berkutik di alam pikiran. Tatanan hayalan dalam hal ini termasuk mitos-mitos, kepercayaan, ideologi, nasionalisme, norma-norma, hingga aturan dan undang-undang. Tatanan hayalan sebenarnya sudah ada sejak manusia masih menjadi pemburu dan pengumpul. Namun saat beralih ke revolusi pertanian, hal ini ternyata membuat manusia dapat bekerja sama dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi sistem kerjasama yang sangat besar membutuhkan penanganan dan penyimpanan informasi dalam jumlah yang sangat besar sekali, melebihi dari yang bisa ditampung otak manusia. Muncullah sebuah sistem baru untuk menyimpan informasi yang sangat banyak itu, yaitu tulisan. Salah satu tulisan tertua, berusia sekitar 3.500 hingga 3.000 tahun sebelum Masehi, berasal dari bangsa Sumeria yang hidup di Mesopotamia Selatan. Tulisan menjadi tempat menyimpan informasi dan data yang sangat penting. Revolusi pertanian juga telah mendorong manusia untuk jenis informasi baru, yaitu berupa angka-angka. Untuk mempertahankan kerajaan besar, data matematika menjadi sangat penting. Salah satu yang digunakan pada masa peradaban kuno adalah sistem bilangan seksagesimal yang berbasis 60 yang digunakan oleh bangsa Sumeria. Ini menjadi warisan penting yang digunakan hingga sekarang, seperti 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari sama dengan 24 jam, dan 1 lingkaran sama dengan 360 derajat. Seiring berlangsungnya revolusi pertanian, manusia kemudian membuat berbagai inovasi teknologi untuk menunjang gaya hidup bertani mereka. Alat-alat pertanian diciptakan untuk mengolah tanah dan meningkatkan hasil panen. Alat transportasi dibuat untuk mengangkut hasil panen. Sistem irigasi yang kompleks dikembangkan untuk mengairi ladang. Dari tadi kita hanya berbicara bagaimana revolusi pertanian telah mendorong kemajuan baru untuk umat manusia. Namun ternyata ada sisi gelap yang harus mereka tanggung. Barangkali tidak seindah saat masih menjadi pemburu dan pengumpul. Revolusi pertanian telah lama dianggap sebagai lompatan jauh umat manusia, sebagai sebuah bentuk kemajuan. Namun sebenarnya ada rasa perih yang harus dilalui. Bertani adalah kegiatan yang sangat melelahkan. Mereka harus membajak tanah, mengaliri air, dan mencabut gulma di tengah terik matahari. Tidak lupa harus mengusir hama, menciptakan perang tiada henti antara manusia dan hama yang terus-menerus memasuki ladang-ladang pertanian. Bertani telah memberikan manusia cara baru untuk memperoleh makanan. Namun sebenarnya, makanan yang mereka peroleh dari pertanian tidak lebih baik dari para pemburu pengumpul. Nyatanya, para pemburu pengumpul dipercaya memiliki ketahanan pangan yang lebih baik. Ketergantungan terhadap segelintir spesies tanaman dan hewan membuat kaum petani sangat rentan. Tetapi pemburu pengumpul mengandalkan lusinan spesies untuk bertahan hidup. Bila jumlah rusa menyusut,
mereka dapat berburu tupai di atas pohon. Bila tidak menemukan kelinci, mereka dapat memanah burung. Bila musim labu berbuah belum datang, mereka dapat mengambil umbi liar. Atau jika satu tempat sangat minim sumber daya, mereka dapat saja pindah dengan mudah. Namun coba kita lihat para kaum petani. Bila hama, bencana alam, atau kekeringan menyerang ladang gandum mereka, maka bencana kelaparan akan segera menyerang para kaum petani. Jika gagal panen tiba, maka habislah mereka. Dan sejarah telah membuktikannya. Kita ambil contoh yang pernah terjadi di Tiongkok pada tahun 1958 hingga 1961 yang menyebabkan hampir 30 juta kematian dini dan mengurangi angka kelahiran secara signifikan diakibatkan penurunan drastis dalam produksi biji-bijian. Selain resiko gagal panen, bergantung pada segelintir jenis makanan juga memberikan asupan gizi yang buruk. Para pemburu pengumpul dapat memakan berbagai jenis makanan yang berbeda-beda setiap harinya, sementara kaum petani cenderung menyantap diet yang terbatas dan tidak seimbang. Kaum petani hanya mengkonsumsi segelintir atau bahkan di beberapa tempat hanya satu jenis makanan pokok setiap hari selama sepanjang hidup mereka. Keragaman jenis makanan tentu akan sangat berpengaruh terhadap asupan gizi. Dibandingkan dengan para pemburu pengumpul, pola makan petani Neolitikum lebih tinggi karbohidrat, tetapi rendah serat, vitamin, dan protein. Akibatnya, terjadi peningkatan frekuensi gigi berlubang, serta peningkatan lemak tubuh dan masalah kesehatan tulang. Penelitian telah menemukan bahwa populasi di seluruh dunia menjadi lebih pendek setelah transisi ke pertanian. Asupan gizi yang kurang baik mungkin sudah menjadi masalah kesehatan, tetapi dampak negatif revolusi pertanian tidak berhenti di sana. Para petani juga harus menghadapi wabah penyakit. Sebagian besar penyakit menular, contohnya cacar, campak, dan influenza, berasal dari hewan yang terdomestikasi. Interaksi terus-menerus antara manusia dan hewan membuat patogen dapat berpindah ke manusia, di mana penyakit-penyakit ini baru mulai berpindah ke manusia setelah terjadinya revolusi pertanian. Belum lagi, resiko ini ditambah ketika manusia mulai tinggal dalam pemukiman yang padat, tidak higienis, dan permanen. Tempat yang sangat ideal untuk penyakit berkembang biak. Jika melihat kaum pemburu pengumpul, hewan domestik saat itu hanya anjing, serta mereka hidup di kawanan kecil dan berpindah-pindah tempat, sehingga resiko mereka jauh sangat rendah dari kaum petani. Selain masalah kesehatan, kaum petani harus dihadapkan dengan hierarki yang tidak adil. Para raja, kaum elit atau semacamnya dapat menikmati hasil panen yang lebih banyak tanpa harus bekerja lebih keras. Sebaliknya, mereka dapat memonopoli kebijakan-kebijakan. Mempertahankan wilayah dan harta benda juga menjadi semakin krusial. Berbeda saat masih menjadi pemburu dan pengumpul, kaum petani tidak bisa pergi begitu saja ketika ada penyerbu datang. Konflik dan peperangan kemudian terjadi. Menyerah artinya memberikan seluruh harta, benda, dan ladang pertanian ke tangan lawan. Oleh karena itu, mereka harus mempertahankannya hingga titik darah penghabisan. Konsep akan kepemilikan pribadi juga mulai muncul dan semakin mendorong manusia menjadi lebih egosentris. Lalu bila revolusi pertanian menyimpan sisi gelap, kenapa pada saat itu manusia tidak kembali saja menjadi pemburu dan pengumpul? Coba kita lihat ke diri kita sendiri setelah memasuki era modern yang diharapkan dapat memberikan kemajuan, kemudahan, atau bahkan kebahagiaan. Tapi nyatanya, berapa banyak penderitaan yang kita lalui saat hidup di era modernisasi ini? Lantas, apakah kita kemudian memutuskan untuk kembali ke cara hidup sebelumnya? Tentu tidak. Yang kita lakukan hanya memperbaiki berbagai aspek, yang malah membuat kita semakin menjauh dari cara hidup kita yang sebelumnya. Dan setiap inovasi baru akan memunculkan masalah baru lagi. Bagaimanapun, revolusi pertanian merupakan tonggak penting untuk kita sampai ke titik sekarang. Sejumlah kalangan percaya bahwa revolusi pertanian menempatkan manusia ke jalan kemakmuran dan kemajuan. Namun yang lain percaya bahwa revolusi pertanian merupakan titik balik di mana manusia membuang hubungan akrabnya dengan alam dan melesat jauh menuju keserakahan dan keterasingan. Apapun itu, yang kita rasakan hari ini merupakan hasil dari masa lalu. Sekian dulu video kali ini.
Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.